Selamat datang Bapak Suwandi Atmaja. Mohon maaf atas keterlambatan dan kondisi di Sarawak sedang hujan deras. Sekitar 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa kawan-kawan untuk bisa dalam kelas. Baru setelah itu kita akan mulai perkuliahan terakhir di pertemuan pertama ini. Selamat datang Bu Novita. Hujan rasanya semakin deras di Sarawak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 2.15 waktu Sarawak, dan saya rasa hujan juga semakin deras, jadi alangkah baiknya mohon izin untuk kita mulakan saja perkuliahan terakhir pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan melakukan perkuliahan kita di jam terakhir kelas Sarawak, yaitu manajemen berbasis sekolah, di mana pada hari ini kita akan belajar mengenai sebuah materi, sebuah pembelajaran yang berbasiskan pada manajemen sekolah, Bapak Ibu. Dan sebenarnya sebelum kita melangkah maju ke depan, sedikit pengantar secara umum bahwa sebenarnya
kita semua sudah melaksanakan atau menjalankan kegiatan manajemen berbasis sekolah ini, baik secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak. Sebenarnya setiap sekolah sudah menjalankannya, cuma mungkin kita belum pernah mempelajari bahwa di dalam kegiatan sekolah itu ada sebuah teori dasar, yaitu manajemen yang berbasis sekolah, yang ternyata apa yang kita kerjakan di sekolah itu memiliki dasar teorinya. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Oleh karena itu dalam sekitar 1-2 jam ke depan kita akan pelajari, kita akan memahami tentang sebuah modul, yaitu materi manajemen berbasis sekolah, di mana prodi ini memiliki kode IDIK 4012 yang kita tutorialkan pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 2. Mungkin nanti akan coba kami usulkan, mudah-mudahan nanti jamnya bisa dimajukan menjadi pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Sarawak, sehingga waktu menunggunya antara sesi kedua ke sesi ketiga tidak terlalu lama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Sebelumnya apakah materinya bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah Bu, kalau begitu. Kalau sudah kelihatan, kita akan mulakan. Dan bagi yang baru masuk kelas, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan segala perjuangan kita, Allah memberikan keberkahan untuk kita semua walaupun dalam kondisi hujan. Dan sebelum kita melangkah lagi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam mata pelajaran manajemen berbasis sekolah, sedikit gambaran tentang materi ini, bahwa manajemen berbasis sekolah itu pada dasarnya adalah sebuah model manajemen pendidikan yang telah lama dilaksanakan di berbagai negara di dunia. Dan di Indonesia sendiri baru kita laksanakan pada tahun 1999 yang diimplementasikan secara nasional di Indonesia. Karena apa? Karena namanya kurikulum itu adalah selalu dinamis, selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi zaman. Jadi bagaimana sistem pendidikan kita itu bisa sesuai dengan anak-anak didik dan bisa sesuai dengan tuntutan di kemudian hari. Nah, karena itu perlu disusun suatu pengelolaan sekolah yang dinamakan dengan manajemen, seperti itu. Dengan manajemen berbasis sekolah ini nantinya akan memudahkan seluruh pihak sekolah, baik kepala sekolahnya, baik wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, di bidang keuangan, di bidang kesiswaan dan sebagainya. Baik memudahkan para guru yang mengajar di sana, bahkan juga akan memberikan kemudahan bagi orang tua. Artinya bahwa manajemen berbasis sekolah ini saling terkait di antara sesama warga sekolah. Baik itu di pihak sekolah intern, yaitu dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan sebagainya, dan pihak eksternal sekolah, yaitu dari sisi orang tua dan siswa. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, untuk di dalam sekolah sendiri akan memudahkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ibarat kata kalau di Sarawak kita punya guru Indonesia Sarawak. Nah, kita punya manajemennya, kita punya
strukturnya kita punya garis-garis besarnya sebagai guru Indonesia di Sarawak. Sehingga dengan garis besar itu kita akan lebih mudah untuk menjalankan sekolah kita, termasuk di dalam menjalankan segala kegiatan-kegiatan yang ada di Sarawak ini. Artinya ada satu kesepahaman dan saling terkait untuk memudahkan semuanya. Di sisi lain, bagi orang tua sendiri, ketika melihat manajemen berbasis sekolah ini juga akan sangat tertolong. Tertolongnya adalah orang tua bisa melihat seperti apa sekolah itu sebelum mereka mendaftarkan anak-anak mereka masuk ke dalam sekolah. Baik sekolah tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Seperti itu. Sehingga mereka bisa membaca dulu dengan adanya manajemen berbasis sekolah itu. Oh, sekolah A ini saya kira bagus, kurikulumnya oke, sistem manajemennya bagus, terus pengelolaannya bagus, semuanya oke, sehingga orang tua akan dengan senang hati mengantarkan anak-anaknya untuk mendaftar di sekolah tersebut. Pun juga sama dengan anak-anaknya. Terkadang orang tua memberikan kebebasan. Dah, kamu mau sekolah di mana? Nah, terkadang anak-anaknya juga bisa mencari tahu. Sekolah ini kayaknya bagus juga semuanya. Sekolah ini juga bagus. Jadi mana yang harus saya pilih? Jadi untuk memudahkan seperti itu. Sehingga dengan adanya saling keterbukaan itu membuat sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah harus mengedepankan transparansi dan juga profesionalismenya. Jadi situlah pentingnya pembelajaran manajemen berbasis sekolah. Artinya memang ketika sekolah itu ingin maju beberapa langkah ke depan harus dilakukan pengelolaan. Tapi jika memang sekolah itu ingin stuck, ya berhenti di situ, ya memang agak sulit untuk dijalankan manajemennya. Karena memang kita harus akui bahwa mungkin ada guru yang belum siap dengan perubahan, sehingga ya sudahlah seperti ini saja nggak apa-apa, seperti itu. Mungkin ada di desa-desa ya sekolahnya yang penting sekolah sajalah, nggak usah terlalu banyak kegiatan dan eksperimen yang saya kira itu belum tentu menghasilkan output yang jelas, misalkan seperti itu. Toh juga siswa-siswanya nggak terlalu mementingkan itu, yang penting mereka sekolah. Terkadang di desa seperti itu, tapi mungkin yang di agak perkotaan mereka membutuhkan itu karena persaingan antar sekolah itu menentukan jumlah siswa yang akan mendaftar. Bahkan kemudian kalau sekarang, kalau terakhir kemarin UN itu mempengaruhi sekali, ya itu sangat berpengaruh betul terhadap calon siswanya. Ketika kelulusannya itu 100%, terkadang itu akan menimbulkan impact kepada calon-calon siswa. Berarti ya nanti anak saya atau saya akan daftar di sekolah itu. Tapi jika kelulusannya misalkan hanya 30%, maka itu akan membuat orang tua pun ragu-ragu menyekolahkan di situ. Kan sudah keterbukaan, sudah jelas. Sekolah A kelulusannya hanya 30%. Wait, kalau begitu jangan sekolah di sana lah. Meragukan. Nah, seperti itu. Tapi kalau mungkin di pedesaan tidak terlalu banyak persaingan, mungkin dalam satu desa cuma ada satu sekolah, ya. Ibarat kata mungkin tidak terlalu membutuhkan manajemen berbasis sekolah. Tetapi tetap mereka harus melakukan pengelolaan walaupun dengan cara yang sederhana. Seperti itu kurang lebihnya pengantar di awal yang kayak itu, ya. Karena namanya sekolah itu sekarang modelnya adalah pendelegasian kalau bahasanya, atau kalau dalam bahasa lainnya adalah desentralisasi. Artinya sistem manajemen itu sudah tidak melulu diatur oleh pusat. Artinya sekolah di daerah juga boleh menerapkan manajemen sekolahnya masing-masing, walaupun tetap mengacu kepada tata aturan yang sudah disepakati dalam pengelolaan dana BOS. Nah, itu ada rule-nya, harus selalu seperti apa sehingga nanti
pelaksanaan di sekolahnya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tentu akan berbeda. Akan ada yang fokus di bidang ipteknya, akan ada yang fokus di bidang keseniannya, ada yang fokus di bidang keterampilannya dan sebagainya, sehingga dalam manajemen sekolahnya akan berbeda dari satu sekolah dengan yang lain. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu, di dalam modul manajemen berbasis sekolah, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, model manajemen pendidikan yang banyak dilakukan di berbagai negara. Jadi kalau kita singkat MBS ini, manajemen berbasis sekolah ini sudah dilakukan di berbagai negara. Bahkan di negara barat, itu sekolah tidak terlalu mengedepankan banyak materi. Tidak terlalu banyak. Yang penting siswanya memahami bahwa nantinya ilmu yang mereka dapatkan itu berguna ketika di dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi kadang ada ilmu sosial, ilmu eksak atau sains, dan mungkin apalagi tidak terlalu banyak. Kalau di Indonesia kan banyak gitu ya, IPA, IPS, kimia, fisika, biologi dan sebagainya, seperti itu. Sehingga sistemnya akan berbeda. Di Indonesia juga mengedepankan manajemen berbasis sekolah. Di Indonesia manajemen berbasis sekolah juga diterapkan. Hanya sistem pendidikannya disesuaikan dengan kondisi dan budaya Indonesia. Artinya MBS yang diterapkan di Amerika ketika diterapkan di Indonesia belum tentu sukses. MBS yang diterapkan di Finlandia ketika diterapkan di Indonesia belum tentu sukses, karena kita memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Jangankan dengan pihak luar negeri, MBS yang ada di Indonesia saja itu juga berbeda-beda. MBS yang ada di Indonesia bagian utara dan selatan Indonesia seperti Sumatera tentunya akan berbeda dengan manajemen berbasis sekolah yang diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia bagian tengah, Kalimantan, Sulawesi, seperti itu. Dan juga mungkin berbeda dengan manajemen berbasis sekolah yang ada di Papua. Nah, itu kalau misalkan desentralisasi tentunya nanti akan menimbulkan satu polemik, sehingga di Indonesia sendiri untuk manajemen berbasis sekolah agar lebih mudah dilaksanakan, maka harus ada semacam pendelegasian, desentralisasi. Sekolah-sekolah silahkan membuat manajemen berbasis sekolah. Artinya sekolah yang ada di tempat-tempat di seluruh Indonesia harus melakukan satu komunikasi manajemen agar kegiatan sekolahnya bisa berjalan dengan lancar. Tujuannya apa sebenarnya? Kenapa harus diadakan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah diadakan atau dilaksanakan dengan tujuan supaya sekolah memiliki wewenang untuk mengelola sekolahnya semaksimal mungkin sesuai visi dan misi sekolah. Nah, seperti itu. Tujuannya supaya sekolah memiliki kebebasan untuk mengeksplor, mengaktualisasikan sekolahnya sesuai dengan visi dan misinya. Apakah visi dan misi sekolah itu berbeda-beda? Ya, berbeda-beda. Antara satu sekolah dengan sekolah lain memiliki visi yang berbeda, memiliki misi yang berbeda. Walaupun mungkin secara garis besarnya ada kesamaan, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam melakukan misinya itu akan berbeda. Seperti tadi yang dijelaskan, ada sekolah yang fokus di bidang sains, maka dia akan melakukan manajemen yang terpusat pada sainsnya. Ada yang fokus di bidang keterampilan, dia akan fokus di sana.
dan sebagainya. Sehingga dengan adanya desentralisasi atau kebebasan bagi sekolah untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah, itu akan memberikan kemudahan bagi pihak sekolah, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, itu untuk melakukan atau mengelola sekolahnya semaksimal mungkin. Artinya akan memberikan kebebasan. Kemudian, misalkan seorang guru seni musik dipanggil kepala sekolah, Bapak, silahkan Bapak membuat sebuah karya yang boleh dibilang fenomenal lah untuk ke depan sekolah kita. Maka guru itu akan membuat langkah-langkah yang bagus. Bayangkan seandainya jika di sekolah itu sudah dibatasi, Bapak silahkan membuat karya tentang kesenian, tetapi kita hanya menggunakan alat musik gamelan. Nah, itu akan dibatasi saja, padahal mungkin guru itu ingin melakukan eksplorasi antara alat tradisional dengan alat modern. Jadi dia ingin mengembangkan seni musik berdasarkan alat tradisional gamelan digabungkan atau disandingkan dengan alat modern, sehingga membutuhkan pembelian alat-alat instrumen musiknya. Tapi karena sudah dibatasi hanya alat tradisional saja, sehingga guru itu mau tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplor kemampuan sekolahnya semaksimal mungkin. Itu kalau dibatasi. Tapi karena tidak disentralkan, maka memudahkan sekolah untuk melakukan eksplorasi sekolahnya semaksimal mungkin. Memaksimalkan kemampuan anak didiknya juga bisa dengan semaksimal mungkin. Artinya, satu sekolah bisa saja dia unggul di bidang seni, di sekolah lain bisa unggul di bidang sains, di bidang yang lain, sekolah yang lain ada juga sekolah yang unggul di bidang mungkin tata bahasa atau bahasanya. Dan itu juga akan memudahkan para orang tua untuk memilih nanti sekolah mana untuk anak-anaknya. Dan juga memudahkan orang tua ketika anaknya sudah masuk ke sekolah itu untuk mengetahui perkembangan sekolahnya. Namanya orang tua kan tidak hanya sekedar menyekolahkan anak, yang penting kamu sekolahlah, kalau kamu masih mau sekolah ya sekolah, kalau kamu sudah bosan sekolah ya udah di rumah aja. Insya Allah mayoritas orang tua tidak memiliki karakter seperti itu. Kalaupun ada ya tidak banyak, karena sekarang sudah zaman maju, zaman globalisasi, sehingga orang tua akan memikirkan bagaimana anak-anaknya mendapatkan pembelajaran yang terbaik untuk masa depannya. Seperti itu. Nah, harapan dari adanya manajemen berbasis sekolah tadi adalah selain sekolah bisa mengeksplor kemampuan sekolahnya semaksimal mungkin, sehingga akan menghasilkan sebuah peningkatan mutu pendidikan. Sehingga sekolah itu akan memiliki mutu yang baik. Sekolah yang biasa-biasa saja dengan sekolah yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dari para gurunya dan juga para bagian dari sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maka akan memiliki nilai mutu yang lebih tinggi daripada sekolah yang biasa-biasa saja. Seorang guru memiliki visi bagaimana kita menerapkan pasar murah berdasarkan hasil kreasi anak-anak, kemudian didukung oleh para wakil kepala sekolah dan para gurunya. Gurunya kemudian berimajinasi, kemudian mereka menggagas sebuah konsep masing-masing, dan konsep itu dijalankan bersama anak didiknya. Ketika berhasil, maka dilakukanlah tadi yang namanya pasar sekolah atau apa. Dan itu akan dilihat oleh masyarakat, wah ternyata keren seperti itu. Atau seorang kepala sekolah memiliki visi bagaimana sekolah itu kelihatan indah, keren ketika ada orang yang melintas, sehingga membuat mereka itu ingin sekali untuk setidaknya melihat lebih dekat dengan cara masuk ke sekolah itu. Kemudian didukung oleh para guru-gurunya, kemudian
melakukan pembenahan semaksimal mungkin di dalam sekolah itu, maka akan menimbulkan kesan yang baik juga. Seperti itu. Hanya banyak sekolah-sekolah yang melakukan modernisasi, pembangunan gerbang, kemudian pengecatan, kemudian membuat semacam pendopo yang sesuai dengan karakter daerahnya, entah itu berbentuk joglo atau bagaimana, sehingga apa, sekolah itu seperti memiliki karisma, memiliki karakter, dan juga meningkatkan meningkatkan keinginan guru-gurunya yang ada di sana supaya lebih mengeksplor lagi kemampuannya, dengan harapan kemudian nanti mutu pendidikan itu akan tercapai, sekolah akan lebih meningkat lagi, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada satu gebrakan dari sekolah, maka ya sudah, ada guru yang misalkan ingin membuat satu gebrakan seperti ini, kemudian dari kepala sekolahnya nggak usah lah, yang penting kamu ngajar aja udahlah, seperti itu, ya sudah, tidak akan ada peningkatan. Siswa yang datang ya sudah masuk, hari ini buka buku halaman 3, ya kerjakan itu ditulis, nanti kalau sudah bawa ke depan, nah kalau sudah nanti dicek, nah kalau sudah dicek nanti tunggu jamnya istirahat, kalau udah istirahat, nah istirahatlah, gurunya istirahat, nah kan seperti itu. Nah, jadi mutunya jadi ya ibarat kata standar lah. Tapi dengan adanya MBS dan didukung oleh para aparatur sekolahan, maka harapannya sekolah itu dapat ditingkatkan mutu pendidikannya. Nah, di dalam modul atau buku manajemen berbasis sekolah, saya kira Bapak Ibu sudah mendapatkan semua bukunya ya. Nah, kalau ada yang belum, tidak lama insya Allah, karena masih proses penghantaran. Nah, di dalam modul itu kita akan mempelajari banyak hal yang bisa kita aplikasikan di dalam sekolah kita masing-masing. Di antaranya, fungsi pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman. Artinya, sekolah itu nggak bisa hanya sekedar stuck di satu sisi. Tentunya kita akan terus merubah karakter pendidikan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu sekolah kita masuk ke sekolah, kemudian harus bangun pagi, kemudian harus cepat-cepat diantar, dan di sekolah pun harus duduk di bangku-bangku, dan seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID, Bapak Ibu kan. Insya Allah kita sudah merasakan bagaimana hiruk pikuknya penanganan pandemi COVID di seluruh dunia, termasuk di Sarawak ini, sehingga menyebabkan sistem pembelajaran tatap muka terganggu, dan mau tak mau pembelajarannya harus dilakukan secara daring, harus menggunakan alat bantu, yaitu minimal alat bantunya adalah HP dan komputer, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, siswa dan guru harus memiliki, seperti itu. Artinya disitulah harus ada perubahannya. Ada guru itu yang HP-nya dari dulu sampai sekarang itu ya HP Nokia yang hanya bisa buat telepon dan SMS saja. Ketika ada kondisi seperti ini, sulit berubah, berkembang sulit, dan sulit diarahkan ya ada. Tapi ada juga guru yang mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya dia membeli HP Android misalkan, dengan tujuan untuk kemudahan mengajar anak-anak muridnya. Artinya belajar itu sepanjang hayat dan di mana saja. Walaupun tidak ada pertemuan tatap muka, kita masih bisa belajar secara daring. Sama halnya seperti yang kita lakukan kan Bapak Ibu. Ingat dulu kita belajar di kelas, kita mendengarkan tutor, kemudian kita ada diskusi di dalam kelas, kita ada pembahasan, tapi karena pandemi yang belum selesai dan terjadi di seluruh dunia, maka mau tidak mau pembelajaran kita akan dirubah menjadi pembelajaran daring. Biasanya kita duduk di dalam kelas atau di dalam ruangan, hujan tidak ada masalah, panas tidak ada masalah,
Tapi karena sekarang harus menghadapi pandemi, mengikuti perkembangan zaman, yang mau tidak mau mencari sinyal yang terbaik, hanya ada di atas bukit, berpanas-panasan, bahkan hari ini kehujanan. Nah, inilah cobaan kita. Kemudian, selain fungsi pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman, juga ada model pendidikan yang dikaitkan dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa model pendidikan itu harus terus berkembang. Tidak bisa stuck di satu sisi saja. Karena apa? Zaman juga terus berubah. Seperti halnya sekarang semuanya serba komputerisasi. Apalagi sudah dicanangkan awal-awal oleh presiden kita bahwa Indonesia harus siap menghadapi apa itu 5G, 5G atau apa saya lupa itu. Ya, artinya memang mau tidak mau kita harus siap menghadapi modernisasi dengan digital. Apa-apa harus dengan digital. Pembelajaran digital, buku digital dan sebagainya. Kemudian pendidikan nilai dikaitkan dengan MBS. Nah, adanya kita belajar MBS, manajemen berbasis sekolah ini tentunya diharapkan akan memberikan nilai-nilai yang bisa diaplikasikan oleh anak didik termasuk aparatur sekolahan di dalam lingkungan masyarakat. Artinya pendidikan itu harus ada nilainya yang bisa diaktualisasikan. Misalkan adalah nilai adat atau sopan santunnya ada, dan itu harus bisa diterapkan di dalam masyarakat. Artinya MBS tidak selalu berpacu pada pembelajaran di kelas saja. Sudah di kelas, siswa-siswanya dapat nilai 100, udah menguasai karakter, pendidikan karakter, menguasai sopan santun, pembelajaran sopan santun sudah selesai. Begitu keluar dari sekolah, mereka lupa dengan pendidikan yang sudah diajarkan di sekolah. Itu jangan sampai, sehingga masih ada keterkaitannya. Walaupun sudah di luar sekolah, tetapi apa yang diajarkan di sekolah masih bisa dia praktekkan. Sopan santun, nilai moral, nilai kesusilaan, kemudian nilai keagamaan itu masih tetap mereka pegang walaupun sudah tidak berada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian juga nanti akan diajarkan atau dibahas tentang alasan mengapa MBS ini harus disebarluaskan. Harus disebarluaskan artinya setiap sekolah harus menerapkannya walaupun dengan caranya masing-masing. Maka dari itu MBS ini dilaksanakan dengan cara desentralisasi. Silakan sekolah-sekolah untuk mengadakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS-nya masing-masing. Kemudian MBS, manajemen berbasis sekolah, sebagai kebijakan nasional. Karena kita di Indonesia ini juga harus menerapkan sistem pendidikan yang terbaik, maka harus dilakukan secara nasional. Artinya bahwa semua sekolah harus berkewajiban untuk terlibat aktif di dalam manajemen berbasis sekolah. Walaupun mungkin tidak sebagus yang ada di perkotaan, walaupun mungkin tidak sekeren yang ada di perkotaan ataupun di ibu kota, tetapi sekolah-sekolah di desa juga harus melaksanakan itu, sehingga sekolah-sekolah di desa juga memiliki peningkatan mutu pendidikan dengan caranya sendiri, seperti itu. Kemudian pemerintah juga di dalam melaksanakan MBS ini ada yang namanya desentralisasi dan sentralisasi. Namanya sentral itu berarti kan terpusat. Berarti desentralisasi itu adalah kebijakannya itu terpusat dari pemerintahan. Ya, artinya itu dipusatkan. Kalau pusat sudah bilang begini, bilang A, maka seluruhnya harus juga melaksanakan A. Contohnya adalah kurikulum 2013 ketika pusat sudah mengeluarkan perintah bahwa semua harus kurikulum 2013, maka seluruh sekolah yang ada di
bawah kawasannya juga harus melaksanakan kurikulum 2013. Walaupun sulit, walaupun belum siap, tetapi paling tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian ada juga sistem desentralisasi. Artinya bahwa tidak serta-merta bahwa sistem itu disesuaikan dengan pusat. Ada beberapa hal yang di daerah itu memiliki tingkat karakter yang berbeda sehingga sistemnya diserahkan ke daerah itu. Antara pusat dengan daerah mungkin ada ketidaksamaan sehingga supaya mutu yang ada di daerah itu juga meningkat dengan caranya, maka dia juga diberikan keleluasaan. Silahkan dikembangkan MBS itu dengan kultur yang ada di daerah. Itu namanya desentralisasi. Diserahkan kebijakannya. Misalkan pusat, ini dana bantuan pendidikan ini untuk pembelajaran. Nah, pokoknya pembelajaran dari pusat. Lalu daerah bagaimana? Pembelajarannya seperti apa? Tidak jelas, harus ada kejelasan. Kemudian misalkan yang penting untuk pembelajaran anak-anak, pembeliannya silahkan diberikan apa saja, hanya saja jangan keluar dari aturan yang sudah kami bikin. Misalkan tidak boleh membeli A, tidak boleh membeli B, tidak boleh dipakai untuk C, tidak boleh dipakai untuk D. Nah, selain itu diberikan kebebasan, silahkan dikelola itu untuk kemajuan sekolahnya. Itu namanya desentralisasi, kebebasan bagi kita. Lebih enak mana, desentralisasi atau sentralisasi? Bagi mereka yang memiliki tingkat kreativitas tinggi, maka desentralisasi akan sangat menguntungkan. Tapi bagi mereka yang tidak atau kurang memiliki kreativitas tinggi, sentralisasi sangat menguntungkan. Lah nggak usahlah mikir yang aneh-aneh, apa yang ada dijalankan saja. Itu malah ada yang lebih suka sentralisasi. Kemudian Bapak Ibu, di dalam standar pelayanan minimal pengelolaan pendidikan juga harus disertakan di dalam manajemen berbasis sekolah. Artinya pengelolaan pendidikan itu juga harus ada standarnya. Standarnya bagaimana? Itu sebenarnya kembali ke sekolah masing-masing. Sebab apa? Kalau disamakan standarnya ke semuanya, ya sulit. Kenapa sulit? Karena ada sekolah yang, mohon maaf, dari TK sebelum dia masuk kelas 1 itu memang sudah lihai membaca. Jadi memang ada sekolah itu ketika mau masuk kelas 1 ada pengetesan. Kalau masih mengeja-mengeja, maaf, tidak diterima. Apalagi sekolah yang melompat tiba-tiba mau masuk kelas 3, belum bisa membaca dan betul-betul tidak bisa diterima. Karena harus kita punya standarnya. Kelas 1 sudah harus bisa membaca dan tambah-tambah sampai 10. Kelas 2 harus sudah bisa kali-kali sampai 100. Bisa. Kelas 3 harus bisa kali-kali sampai 1000. Kalau tidak bisa seperti itu, ya tidak naik kelas, atau kalau ada murid baru, ya tidak bisa diterima. Ada seperti itu. Tapi ada juga yang bisa menerima semuanya. Ada pindahan. Kelas berapa ini? Kelas 3. Oke, tidak apa-apa, kelas 3 kita terima. Kemudian di kelas pembelajaran. Oke, yang tadi murid baru silahkan maju membaca. Belum bisa membaca Pak Guru atau Bu Guru. Ada juga seperti itu. Ya diterima juga, artinya memang tidak bisa disamakan. Sehingga standar pelayanan minimal ini adalah disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Lalu, peningkatan kemampuan personal pengelola dan tenaga pendidikan melalui training. Nah, dengan adanya sekolah itu harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah, maka kemampuan dari pengelola sekolah dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan. Melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan. Maka tidak heran kemudian ada kegiatan pelatihan. Pelatihan guru-guru mata pelajaran, misalkan matematika, mata guru di bidang bahasa Indonesia,
dan sebagainya. Mungkin kalau di Sarawak pelatihan guru-guru pamong. Nah itu kalau ada pelatihan ya diikuti. Karena apa? Kesempatan. Kenapa ada kesempatan? Karena kalau guru pamong kesempatan berada di Sarawak ini ya insya Allah bisa dibilang cukup lama dan panjang. Sementara sirkulasi atau keberadaan guru bina di Sarawak ini tidak bisa sepanjang guru pamong, sehingga ketika ada pelatihan dari para pengelolanya atau guru-guru binanya ya diikuti. Walaupun belum bisa ya, wajar. Ketika kita melakukan pelatihan training kita belum memahami, wajar. Karena ada orang yang memang dalam sekali pelatihan langsung paham, langsung praktek bisa, ada. Ada yang harus pelatihan itu sampai diulang 2-3 kali baru bisa. Berbeda. Yang penting untuk bisa menerapkan manajemen berbasis sekolah, kemampuan guru-guru dan pengelolanya harus di-upgrade. Caranya mengupgrade tentunya dengan pelatihan atau training. Paling tidak dengan seringnya ada pelatihan, maka kita bisa memiliki pengetahuan baru dan bisa kita aplikasikan untuk menjalankan manajemen di sekolah itu. Kemudian, yang kita bahas di dalam materi ini adalah formulasi pendanaan pendidikan berbasis sekolah. Nah, ketika kita berbicara manajemen berbasis sekolah di dalam pengelolaan, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh sekolah. Sehingga antara sekolah satu dengan sekolah yang lain tentu saja berbeda di dalam mengaplikasikan manajemen berbasis sekolah. Ada yang sains, jadi ketika sains dikedepankan maka pengelolaan dana pendidikan itu difokuskan untuk membeli peralatan-peralatan sains dan sebagainya. Ada yang fokus di dalam teknologi, jadi sehingga pembelian pendanaan sekolahnya digunakan untuk membeli alat-alat yang bertema teknologi, komputer, laptop, kemudian misalkan kelistrikan, mungkin dia mau bikin robotik, misalkan ada guru yang bisa merakit sesuatu menjadi sebuah robot dengan bantuan komputer dan kabel-kabelnya. Nah, mungkin itu bisa difokuskan di sana bisa. Ada sekolah yang dia fokus di bidang seni, baik seni tari dan seni musik, maka pendanaannya difokuskan ke sana, itu tidak apa, artinya tidak sama. Yang penting pendanaan sekolah itu bisa untuk kemanfaatan bagi anak didik dan juga untuk meningkatkan juga nilai mutu dari sekolah tersebut. Kemudian kita juga akan mempelajari yang namanya konsep dasar dan esensi manajemen berbasis sekolah. Ini nanti bisa kita pelajari, bahkan bisa di depan pun bisa kita pelajari. Apa sih yang membuat kita harus menjalankan manajemen berbasis sekolah dan sebagainya. Sehingga kita perlu untuk pelajari itu. Lalu apa hubungannya juga antara manajemen berbasis sekolah dan mutu pendidikan? Apa sih hubungannya? Ya tentunya sangat berkaitan dengan adanya manajemen berbasis sekolah, kemudian juga diaplikasikan oleh warga sekolah, baik dari tingkat kepala sekolah, pengelola wakil kepala sekolah, dan juga tenaga pendidiknya yang seorang guru dan lain-lainnya, maka akan memberikan dampak yang baik di dalam mutu pendidikan. Tentunya berbeda. Dan itu bisa bisa diaplikasikan di dalam kegiatan. Artinya ketika mutu pendidikan itu bagus, maka dia akan mudah dan senang untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah, baik itu olimpiade, kemudian perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan dan sebagainya, seperti itu. Sehingga siapa yang diuntungkan dengan pemakaian atau penggunaan manajemen berbasis sekolah? Tentunya yang diuntungkan dari manajemen berbasis sekolah adalah banyak hal, baik warga sekolah maupun lingkungan.
Dengan adanya MBS itu terlaksana dengan baik dan mutu pendidikannya juga bagus, maka kualitas sekolah itu akan menjadi perhitungan bagi para masyarakat. Kemudian siswa-siswanya pun akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kalau ditanya, halo nak, masih sekolah? Masih. Sekolah di mana? Misalkan saya sekolah di sini. Wah, orang akan melihat, wah, keren sekolah di situ. Bagus, bagus, bagus. Jadi ada kepercayaan diri bagi anak didik. Kemudian bagi guru-gurunya juga akan menimbulkan rasa percaya diri. Dia akan terus meningkatkan kemampuannya dan akan terus meningkatkan kemampuannya. Dan bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga akan senang. Berarti kalau guru-guru semangat, itu harus kita dorong lagi. Maka dibikin lagi training atau pelatihan. Ya udah kita bikin pelatihan lagi. Kemarin sudah pelatihan dasar, ini pelatihan lanjutan kita bikin lagi untuk guru-guru kita supaya lebih semangat lagi dalam memberi ilmu pada anak-anak seperti itu. Lalu sekolah efektif dan manajemen berbasis sekolah. Seolah-olah ini akan menjadi sebuah perbedaan. Sekolah efektif berarti ada sekolah yang tidak efektif seperti itu kan. Karena ada istilahnya sekolah efektif. Nah, ini adalah sebuah sebutan di mana mungkin kita melihat sekolah itu betul-betul menjalankan roda pendidikannya dengan sangat maksimal. Gurunya maksimal, kemudian jadwalnya pun ya bisa dimaksimalkan. Artinya maksimal itu tidak harus lama ya Bapak Ibu. Apalagi dalam penelitian tingkat kemampuan seseorang untuk menerima pembelajaran itu ya sekitar 45 menit, tidak lebih dari sekian jam, sehingga perlu ada namanya rehat. Makanya di dalam kegiatan pembelajaran itu di beberapa sekolah kan dibatasi bahwa 1 jam pelajaran itu ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, dan ada yang 45 menit. Artinya itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya dan juga kemampuan gurunya. Seperti itu. Lalu berbasis sekolah di beberapa negara. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari bahwa manajemen berbasis sekolah itu tidak hanya dijalankan di Indonesia saja, tetapi di berbagai negara juga melaksanakan sistem manajemen berbasis sekolah. Jadi sekolah itu memang harus dikelola dengan baik. Tujuannya apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah-sekolah mana saja? Amerika menjalankan, terus Finlandia menjalankan, Italia menjalankan juga, tapi dengan cara mereka masing-masing. Tidak sama tentunya, karena disesuaikan dengan kultur yang ada di daerah setempat. Tapi setidaknya mereka menjalankan manajemen berbasis sekolah di negaranya masing-masing. Lalu juga kita akan mempelajari elemen pokok di dalam manajemen berbasis sekolah Bapak Ibu. Ini juga akan kita pelajari lebih dalam seperti apa elemen-elemennya di dalam manajemen berbasis sekolah. Kemudian juga akan dibahas juga tentang Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah. Nah, ini juga diperlukan. Kenapa? Supaya manajemen berbasis sekolah bisa terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kan sekolah dari awal kita memiliki visi dan misi. Kita menjalankan manajemen berbasis sekolah. Sehingga supaya manajemen berbasis sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan relnya, tidak keluar dari lintasan, maka juga diperlukan yang namanya Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah. Tujuannya apa? Mengawasi sekolah-sekolah supaya sesuai dengan rule yang sudah disepakati. Kalau kita bisa diawasi ya kita berpikirnya senang, alhamdulillah. Berarti apa? Berarti memang kita diajak untuk maju bersama. Seperti yang kemarin tidak lama sekolah-sekolah di Sarawak dilakukan monitoring dan evaluasi, itu juga salah satu bentuk
adanya pengawasan sekolah oleh Dewan Pendidikan. Anggap saja Dewan Pendidikan kita itu adalah pihak konsulat dan juga koordinator penghubung atau KP. Nah, pengawas sekolah juga atau Dewan Pendidikan itu konsulat dan pengawas sekolahnya adalah para koordinator penghubung. Nah, mereka mengawasi kita. Halo Pak Is, tidak ada suaranya ya? Pak Is, suaranya tidak ada. Jaringannya Pak Is itu tidak ada, Bu. Iya, itulah Bu. Berarti sama lah itu, tidak ada suara ya. Halo Pak Is, Pak Is. Suara Pak Is. Pak Is ini kayaknya keluar, Bu. Iya, mungkin jaringannya Bu. Ya, banyak yang keluar ini, tinggal 9 peserta. Iya. Hujan semua rata Bu. Pak Is, Pak Is. Pak Is nang keluar nih. Kayaknya jaringan Pak Is ini bermasalah.